petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu nggak sempat memperbaiki, nggak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin nggak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yughriqu thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayyu shay'in yabdu mink qal inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar,
Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitanan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya nggak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan. Yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan nggak mau. Bukan nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja, itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak, ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.